Saya Dwi Septiani, peserta Latsar Angkatan 10, Kelompok 2 PPSDM Regional Bandung, akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Sintesa agenda 3 dan personal branding memuat yang pertama adalah manajemen ASN. Manajemen ASN ini mencakup kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kemudian pelayanan publik di situ mencakup prinsip pelayanan publik, pola pikir sebagai pelayan publik, dan etiket pelayanan publik. Yang selanjutnya adalah whole of government atau WOG. Nah, mencakup konsep WOG, penerapan WOG, best practice, dan implementasi. Kemudian yang terakhir adalah personal branding. Yang pertama kita memasuki ke manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengaturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Manajemen ASN yang pertama adalah mencakup hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Kemudian, kewajiban ASN sesuai tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah peran ASN. ASN merupakan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Kemudian ada kode etik. Kode etik merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dalam manajemen ASN yang berikutnya adalah sistem merit. Nah, sistem merit ini menjamin objektivitas, artinya manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, performance atau kinerja tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, dan lainnya. Kemudian kita masuk ke pelayanan publik. Ada prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, terjangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, unsur-unsur pelayanan publik. Yang pertama, penyelenggara layanan, yang kedua, penerima layanan, dan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Dalam sintesa agenda 3 berikutnya yaitu whole of government atau WOG. WOG ini merupakan sebuah pendekatan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa muncul istilah whole of government atau WOG? Nah, yang pertama kita akan mengetahuinya dari latar belakang. Latar belakang dari whole of government atau WOG adalah yang pertama, ego sentral atau siloisasi, kemudian adanya perkembangan teknologi dan informasi, yang ketiga adanya keberagaman, dan yang terakhir adanya dorongan publik untuk kinerja good government. Penerapan WOG adalah pelayanan yang terintegrasi, misalnya e-tilang, e-government, sistem peradilan terpadu, dan lainnya. Nah, e-government ini adalah pintu masuk WOG. Kemudian ada implementasi WOG. Implementasi WOG itu berkaitan dengan perspektif kebijakan di Indonesia. Dalam penerapan WOG ini tentunya ada beberapa tantangan. Yang pertama adanya kapasitas SDM dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah masalah kepemimpinan. Pembahasan berikutnya adalah personal branding. Personal branding mengacu pada proses membangun persona publik seseorang untuk audiens targetnya. Ini melibatkan dengan hati-hati
dan akurat dalam mengkomunikasikan nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi ASN yang beraneka sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ASN, yaitu berakuntabilitas, nasionalisme, beretika, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama, kita harus memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi atau institusi. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. Yang ketiga, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Yang keempat, memberikan layanan dengan prima dengan mengedepankan kode etik. Yang terakhir, mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Harapan setelah pembelajaran Sintesa Agenda 3, yaitu yang pertama peningkatan kualitas SDM, yang kedua mempererat persatuan dan kesatuan, yang ketiga adalah kepuasan pelanggan, dan yang keempat adalah peningkatan mutu pelayanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.